gitu ya. Saya kelihatannya. Oke. Baik, kita coba nyalain lampunya. Baik, kita memuji Tuhan lagi. Kita nomor 16. Ya, ada satu sobatku, 1, 2 ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan. Ya, ini kesempatan bagi kita semua, nanti dari Diva, dari yang kecil, kemudian nanti kami serahkan ke guru kami, ya, untuk satu persatu menyampaikan permohonan doa, ucapan selamat tahun baru pun juga masih relevan, ya. Apa harapan dan doa ke depannya, apa harapan dan permohonan doa ke depan untuk Diva yang saat ini kelas 3 SMP, bukan ya? Kayak lama lagi sudah harus melanjut untuk Balito yang sekarang semester 5 nya? Ter 5. Nah, untuk Alfi yang belum kelihatan sampai sekarang, ya kan? Nah, baru muncul dia anak mudanya kan, jadi mempersiapkan diri, memuji Tuhan itu harus persiapkan diri. Dia akan guru kita dari jam 9 tadi sudah siap dengan pakaiannya, karena pakaian untuk memuji Tuhan itu adalah contoh, harus memang pakaian yang rapi, yang bagus, menghadap Tuhan, menghadap Raja dan segala raja, gitu loh. Jadi bersikap sempurna, pakaian yang rapi, serapi yang penting, ya enggak ke depan mungkin harus pakai jas juga bisa, ya kan? Dan akan tidak mengikutinya, ya. Baiklah ya, jadi langsung saja diberikan kesempatan mulai dari Diva, dipersilakan Diva. Menyebut kita nomor baik, nomor berapa? Tanyakan. Nomor 1 sudah boleh. Terima kasih Tuhan, 1 gaya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dan hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah
Iya, harapannya melanjut ke SMA berapa? SMA 8. Tapi terbalik juga itu SMA 8 yang bagus. SMA 8 jarak kita itu jauh, harus mengandalkan prestasi. Ya kan? Prestasi bisa nilai 9,5 ke atas untuk bisa meraih kuotanya. Ya kan? Yang PTKS mana? Jadi itu ya, usahakan semangat terus sekali. Oke, intent dekat dia, dekat dia. Ya. Oke, udah. Gurunya guru yang dimana Pak tinggal selama 1982 sampai 2003, 12 tahun. Dari SMA dia sampai tahun masih hidup 1909 dan yang baru merantau 12 tahun. Ya, mama sebetulnya dari usia dari bapak. Yuk, Alvin. Selesai. Apa kata dia? Di minggu tuh dia sumber tadi praktis ya. Anak muda ini saya tanya kemana sih ya? Ini kan awal tahun ini. Orang tua minta yang terbaik buat anaknya, ada juga anaknya berupaya meraih yang terbaik. Ya, artinya standar itu lagi standar. Mbak itu Selamat tahun baru, salam sejahtera dan untuk kita semua. Semoga memberkati. ya, ada pesan-pesan selama liburan kita, Kan mau kesana kesana. ya kan? 2 minggu kita berlibur. Udah fresh lah pasti ya, nggak oke. Pesan-pesan biasa. Jangan menyerahkan, harus melatih, katanya kan harus melatih diri ya. Walaupun terasa lelah, harus membiasakan diri. Kalau dia iakan, ya kapan berkembangnya, kapan kuatnya. Ya. Kita Tuhan berkenan, setiap bulan 12 kita akan liburan dan mengunjungi keluarga, terutama nenek ya, di sisa hidup nenek. Selamat tahun baru dan selamat hari minggu buat kita semua, terlebih buat Namboro yang terkasih, buat anak-anakku, kita Alvin dan Alito. Kemarin kita liburan ya. Terima kasih semua sudah sehat-sehat dan mau bekerja sama. Untuk Alito yang paling mematangkan ya, Alvin dan Pak ini fisiknya lebih kuat. Palito memang mama tahu ya seperti apa Palito, tapi harus ada latihan bang. Abang kan mahasiswa hubungan internasional ya, internasional di mana itu bisa bertugas ke luar negeri kemana dengan mungkin perjalanan mungkin 3 hari 3 malam ya terus, karena itu pekerjaan yang dibuat dengan medan yang ini, medan yang lebih suram mungkin melewati sungai, melewati gunung kan begitu ya kalau di Pulau. Jadi abang harus melatih diri abang. Aku capek, aku nggak bisa, aku mau naik pesawat aja, aku di rumah aja, itu harus mulai Palito tipis gitu. Ala bisa karena terbiasa gitu. Halnya dulu mama juga, waktu dulu sampai kelas 3 SMA, mama nggak bisa bawa piring lebih dari 3 pasti jatuh. Tapi dengan keadaan dan keinginan dari diri sendiri untuk bisa, maka seperti yang sekarang ini, kalau bisa nyuci, bisa apa walaupun terbatas gitu loh.
Jadi Pak Lito memang di antara kalian bertiga memang fisik kamu yang paling rendah Pak Lito. Jadi Pak Lito harus punya keinginan, aku harus bisa seperti saudara-saudara yang lain. Aku harus bisa menikmati suasana liburan walaupun jalan ini berkelok-kelok gitu loh Pak. Suplai vitamin, minum air putih, dan dari diri sendiri dulu Pak Lito. Aku harus bisa, seperti hal yang kemarin di Tarungkung kemarin, Pak Lito hanya stay di hotel, hidup di hotel, sementara mama, papa, dan adik-adiknya bisa nikmatin air soda, bisa ke salur kasih gitu loh. Ada perasaan mama sedih, kasihan anak ini gitu loh, dengan fisiknya lemah, tidak bisa menikmati keindahan yang Tuhan kasih. Sementara orang dari luar negeri pun orang datang. Orang dari luar negeri pun orang datang untuk menda air soda itu. Sementara kita sudah ada di situ, tapi kalau itu nggak bisa menikmatinya. Oke Bang, semangat ya, semangat. Kemampuan dirinya ini harus ditingkatkan lagi. Harus ada tekad dalam diri sendiri. Aku harus bisa seperti saudara-saudara yang lain gitu loh, ya. Nah, ini buat Naburu. Terima kasih Naburu sudah datang ke gubuk bahagia kami. Ya Pak ya, bukan gubuk derita, ke gubuk bahagia kami. Terima kasih mau menilai kami, mengingatkan kami keturunannya, walaupun sebenarnya secara orang Batak katanya dula-dula ya Naburu ya, tapi kita sekarang bukan karena dula-dula Naburu ya. Kami ini ponakan-ponakan Naburu yang Naburu itu Naburu kasih. Kami bersyukur Naburu sampai saat ini Naburu sehat gitu kan Naburu. Kami menginginkan sebenarnya kalau Naburu bisa lebih lama lagi kita bersama dengan kami. Walaupun mungkin inilah kekurangan kami Naburu ya, mungkin Naburu jam 11 harus makan, tapi karena kondisi saya memang yang tidak terlalu fit ya Naburu, jadi saya mohon maaf Naburu, bukan karena sepele atau leas gitu Naburu ya kata orang Batak, tapi memang fisik saya memang Naburu yang kadang bagus, kadang enggak gitu Naburu. Jadi kalau memang fisik saya bagus, saya memang Naburu bisa lihat dan Naburu bisa ontai makan. Tapi karena memang fisik saya ini yang enggak bisa saya bikin Naburu ya gitu Naburu, jadi saya mohon maaf Naburu. Kami di sini satu keluarga berharap Naburu sehat-sehat, datang lagi ke sini. Pun Naburu menantu mungkin Naburu atau anak-anak Naburu, ada mungkin hal yang menyakitkan hati Naburu di tahun kemarin. Kami sebagai anak-anak Naburu kadang-kadang nggak mengerti perjuangan orang tua itu seperti apa, gitu kan Naburu ya. Nah, tolong Naburu lupakan, tolong Naburu hibur hati Naburu. Kalau walaupun satu orang dua orang menyakitin hati Naburu, tapi banyak yang begitu mengasihi Naburu gitu loh. Kalau Naburu umpamanya bosan di Medan, bosan di Pekanbaru, kami dengan sukacita menerima Naburu di rumah ini. Rumah ini selalu terbuka buat Naburu, kapanpun Naburu mau, gitu Naburu. Kapanpun Naburu mau, berapa lama pun Naburu di sini, kami dengan sukacita menerima Naburu. Pintu rumah ini selalu terbuka untuk Naburu. Jadi Naburu jangan segan-segan ya Naburu ya, sehat-sehat Naburu. Melihat kami ponakan-ponakan dan cucu-cucunya Naburu. Ya, selamat tahun baru juga buat Bapak. Terima kasih sudah menjadi Bapak yang baik buat anak-anak kita, sudah menjadi suami yang baik ya Pak. Ditingkatkan lagi, kurangin sedikit judus-judusnya ngomongnya aja. Oke Pak? Ya. Baiklah, sebelum Naburu kita angkat berpujian nomor 25. Apapun yang terjadi, nomor 25. 1, 2 ya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang suram, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman dan
pada saat ini juga memberi bersukacita. Sudah seminggu saya di sini, saya merasakan sehat, tetap itu saya syukuri. Untuk hari ke depan, mudah-mudahan senantiasa memberikan hati dan memberikan kesehatan kepada kita semua, sebagaimana yang telah biasa dibilang Bapak bahwa Bapak pengalaman ini tinggal bersama dengan India lebih kurang 12 tahun. Itu memang waktu yang sangat panjang. Itu adalah pemberian Tuhan bagi kami. Kami boleh rukun, kami boleh berdamai, kami boleh jalani hari-hari itu dengan sukacita. Memang kalau Abang Guru dulu manusianya yang sedikit pendiam, tidak banyak berbicara, dan pekerjaannya nyata. Dia selalu tekun mengerjakan pekerjaannya di tengah keluarga kami. Tidak banyak dia bicara, dan juga hatinya jujur. Seperti yang kubilang itu, Amang Baru itu tidak pernah uangnya itu keluar 5 rupiah pun tanpa berapa. Memang aku contoh, nampaknya tidak bisa. Uangnya itu tetap kepada yang bermakna, walaupun 5 rupiah. Itu yang saya syukuri. Demikianlah kami di rumah seperti yang tadi 12 tahun. Sama dia tidak pernah tidak enak makanan, semuanya enak. Sama dia tidak perlu dia harus dilayani. Kalau dia pergi ibadah malam, namun tidak ikut pulang, dia ambil sendiri tasnya, makan sendiri. Memang luar biasa. Tidur saya juga tidak enak berkata asal ini ada ibadah roa Dikina. Dia tidak merokok. Anaknya 4 tukang merokok semua. Tidak pada sekarang. Itu yang menjadi problema untuk Bapak Sri Johan. Tapi saya berpikir waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti Tuhan berikan yang terbaik. Sama memang itu. Jadi sebenarnya aku memang rindu kalau kalian sudah tiba di Pekanbaru ini, tapi yang memfusingkan aku. Aku nanti harus pergi ke Pekanbaru melihat keluarga motorku. Begitu dalam benakku. Begitu kalian pergi ke Medan, saya pikir, oh, kalau bisa dibawa lagi. Itu namanya resolusi WA itu. Oh, kalau kalian pulang dari Medan ke Pekanbaru, tolong dibawa. Itulah kehendak supaya kita
setelah aku di rumah ini, setelah kita sampai dengan sehat, oleh penyertaan Tuhan kita boleh tiba dengan sehat. Kurang suatu apapun yang ada di hidup kita. Terpujilah Tuhan yang menyertai perjalanan kita. Lalu saya tinggal di rumah ini, kulihat memang ya bagaimanalah. Masa sampai jam 10 baru bangun, Alpen. Nah, enggak sehat, enggak sehat. Jam 10 bangun enggak sehat. Yang paling sehat kalau Bapak Penyedas tidak mengajar tidur. Boleh kita harus bangun jam 6. Boleh kita tidur jam 6. Tapi harus kita bangun. Jadi semuanya supaya untuk supaya itu supaya itu dan juga supaya itu harus semangat. Bangun harus semangat. Karena matahari telah terbit untuk kita semua. Dilakukan Tuhan setiap hari. Lalu Tuhan tak pernah terlambat bersinar. Jadi supaya menuju kehidupan, supaya kita boleh taklukkan di dalam asap. Memang di suasana corona terkadang bersedih. Banyak yang demikian, bukan hanya kita, tapi walaupun demikian kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita menggerak kita, belajar lagi, belajar. Memang sangat sedih melihat keadaan yang belajar daring itu. Begitulah suasana. Izinkan Tuhan bagaimana Tuhan boleh mengizinkan virus corona itu untuk mengganggu segala aktivitas. Bagaimana kita boleh memakainya itu dengan baik. Jangan dibawa menjadi menyerah, pantang menyerah. Ada buruk baiknya, ada buruk baiknya. Bila corona ini datang, orang semakin dekat kepada Tuhan. Dan orang berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri Tuhan. Jadi setiap peristiwa itu kita ambil hikmahnya saja. Bagi kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan. Sebab tidak ada yang dapat kita lakukan untuk boleh melepaskan kita dari segala masalah. Hanya pertolongan Tuhan. Ingat, tidak ada kekuatan kita untuk melepaskan kita dari segala masalah. Hanya pertolongan Tuhan yang membawa kita senantiasa kepada kebenarannya. Maka dengan itu kita harus siap. Maka dengan itu kita harus berserah dan tekun memuliakan Tuhan. Itu yang keilmuan yang hidup ini. Maka kita dalam demikian corona menakutkan kita mengalami hidup supaya kita dekat kepada Tuhan. Kita ngomong masyarakat pada harta yang tak yang kita rindukan, yang kita imani, dan
SMA. Nah, jadi berdua supaya tolong dan berkat. Jadi untuk si Alvin itu dapat begini ini dari Jakarta kemudian memulai karir kembali. Sudah aku bilang sama kamu berapa hari yang lalu di atas Alvin berlihatlah kau itu lancar. Engkau sudah lihat si Irfan meninggalkan kuliahnya yang dokter itu sudah 6 bulan itu 2 hari yang lewat di atas. Bagaimana itu? Bagaimana rencanamu untuk masa depanmu? Hanya dirimu yang menentukan. Dirimu yang menentukan. Yang mensupport bapak dan mama di sini. Dokter dulu. Tidak ada harta mau dibagi-bagi yang penting untuk boleh masa depanmu. Gak ada ladang, gak ada sawit seperti orang punya. Mau dibagi-bagi yang penting untuk masa depanmu itu dan itu. Maka kamu harus berpacu belajar. Berpacu belajar, sebab dari situlah nanti kehidupanmu. Dari situlah nanti kehidupanmu. Bapak melihat aku di Medan untuk membesarkan lelemu itu. Sekarang Bapak sia-sia sudah boleh dia memiliki keluarga, punya gaji. Bukan kuharapkan berbagi sama-sama. Dia bukan untuk keluarganya, anaknya, kehidupannya. Contoh, Alvin itu kuliah petisi 2 hektar tanah. Tidak sebanding dengan gajinya itu Alvin. Ada potong itu dari ini yang dimilikinya. Bapak rumah bayi atas aku Alvin Tumina. Namun dia kesehatan pimpinan. Bagaimana itu aku membayar bimbingan itu? Berapa kan? Bayarannya 1 bulan. Tidak perlu. Sebab itu keluar ke kantor Bapak Disko. Itu berterui masuk. Tumina. Asabui mana sakot Tumina. Sekali yang sampai Malaysia ini menjadi itulah yang paling utarakan kepadamu itu. Sudah betul tidak ada mungkin lagi Irfan mau kuliah. Sudah ditinggalkannya perkuliahannya. Oh, itu Alvin itu sini pada sana. Bagaimana meraihnya. Tidak ada. Tuhan itu masalah itu. Tuhan ada masalah ini. Amat kadang bayar untuk orang fisik. Dan jangan sia-siakan kesempatan. Bapak di sini sama mama bersedia
dan kuat menanggung biaya pada isinya supaya kamu berhasil belajar. Kalau dulu Bapak bilang sama ibu, bagaimana aku guru mengajar anak orang kalau adik-adik tidak bisa masuk perguruan negeri, katanya sama. Kupikir bagus, tetapi untuk hutang berikutnya masuk baca aliran terus silama mana. Tapi itu rencana Tuhan pendek umurnya. Aku sudah merasa puas memburu adik yang dua ini boleh masuk di perguruan negeri. Banyak keinginan. Rencana Tuhan yang terbaik dan semuanya. Semua kemampuan dan kemungkinan. Itulah pesanan guru kepadamu, harus kamu lakukan. Mungkin guru sudah tua, mungkin sudah umur 72 tahun, dan Tuhan memberikan aku kesehatan. Besar kemungkinan dalam tenaga ini yang sudah tua tidak sadar lagi datang kemari lagi. Inilah hari inilah nasihat-nasihatku dan gurumu. Dan jalan Bapak, apa mudah saya. Jadi, nanti po guru na guru semua ini narohan. Tetapi banyak lembung dinaramkan. 5 Bapak, 5 itu sudah. Terus ada perempuan yang pertama, bapak nomor 2, laki-laki nomor 2, nomor 3 perempuan, aku siap. Adik aku. Itulah yang dapat kupesankan kepadamu pada kita juga sudah berbagai belajar. Buat pendito yang sudah tingkat berkuliah. Saya mengikuti kuliah itu karena usia terus kerajinan nama ini sehingga boleh selesai pada waktunya yang baik. Jadi itulah yang dapat diajarkan ibadah kita pada saat ini yang Yesus berkali. Haleluya. Nasihatnya buat anak-anak di sini, orang-anak perempuan sendiri semua ngerti ya, aku sampaikan dulu dan bertiga ya, Alvin ya, masa depanmu Tuhan memberi kesempatan untuk memilih menentukan saat ini. Baiklah ya, kita mau dengarkan firman Tuhan yang singkat, kita puji Tuhan ya. Dari nomor 26 terakhir, bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu. 1, 2 ya. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu.
dipuaskan, hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Rindu kita akan kembali dari awal. 1-2 ya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan menghidupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Perlu kepala sebentar. Bapa Surgawi, kami bersyukur kembali Tuhan, di mana kami boleh berjalan sebagaimana adanya Tuhan. Betapa sederhana ibadah ini adalah kiranya menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Bahwa hamba-Mu akan bacakan firman-Mu Tuhan, berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu, lewat juga hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Ya, silakan dibuka Alkitab masing-masing. Yang sudah terangkat mungkin ada. Di sana ada Alkitab ini mah belum panjang ini. Rasa ini dari situ. Iya, nomor masing-masing dari sana. Dari 1 Samuel 7. Dari 1 Samuel 7. Kita akan bacakan nanti nomor 7 ayat 7 sampai 13. Ayat 7 sampai 13. Ya. Atau kongsi-kongsi dulu. Di sini ada lagi ya kita. Coba lihat dulu apa itu lagi. Ya, oke. Dari Enggak nampak, Bu. Sampai aja. Nampak aja. Enggak bisa kenampak. Kan kurang. ada nggak kacamata nomor? Enggak sampai. Bukakan aja dulu. Bukakan aja. Kasih dulu. 1 Samuel 7. Oh, bentar ya, Pak. Nah, Satu Samuel 7 ayat 7 sampai 13. Tidak bisa bisa. Apa yang kan? Tapi Bapak
akan bacakan ayat yang ke-7 bergantian secara responsoria dan bersama-sama di ayat 13. Kemudian ayat ke-7, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta dengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Silakan. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Silakan ayat 11. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Esana. Ia menamanya Eben-Hezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita, bersama 13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Puji Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita dengar ini adalah terjadi peperangan antara orang Filistin dengan orang Israel. Orang Israel pada ketika itu di bawah pimpinan Samuel sebagai hakimnya, sebagai nabi juga yang memimpin bangsa itu menghadapi peperangan. Di ayat ke-7 dikatakan di sini orang Israel ketakutan terhadap orang Filistin. Lalu di ayat 8 dikatakan, Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan. Janganlah berhenti berseru kepada Tuhan. Mengajak orang Israel, karena dalam peperangan itu ketika mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, mereka malah ketakutan dan kalah. Mereka mundur. Nah, Samuel mengingatkan jangan berhenti berseru kepada Tuhan, agar Allah yang kita sembah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin ini. Ayat 9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Jadi memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, persembahan yang diberikan sesuai dengan apa yang berlaku pada waktu itu, mempersembahkan korban bakaran. Dan ketika korban bakaran itu dipersembahkan, maka dikatakan ayat 10, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke orang Filistin dan mengacaukan mereka. Mungkin hanya mendengar suara saja, musuh-musuh bangsa Israel itu, Filistin itu sudah ketakutan, sehingga mereka semua kacau, ya. Semua mereka menjadi kacau, terpukul kalah oleh orang Israel. Dan kemudian dikatakan di sini, ya, di 12, lalu Samuel mengambil sebuah batu, mendirikannya antara Mizpah di sana. Ia menamainya Eben-Hezer. Apa itu Eben-Hezer? Dikatakan di kalimat selanjutnya di sini, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita, itu Eben-Hezer. Bahwa Samuel sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri
bagaimana Tuhan menolong mereka dalam peperangan, ya. Lalu dia letakkan batu pertanda, inilah pertanda, dan sampai di sini Tuhan menolong kita, ya. Kita sudah melewati 2020, ya kan, dengan pandemi corona yang sampai sekarang pun masih ada, dan kita tidak tahu sampai kapan itu akan berakhir, ya kan. Dan oleh karena itu semua mengalami banyak perubahan. Ibadah berubah, sebagian kita memang sudah melakukan ibadah tatap muka, sebagian lagi banyak masih menggunakan streaming. Streaming boleh kita ikuti, ya boleh saja, tapi teks liturginya kita mau ikuti semuanya. Kalau ada penyembahan yang berkepanjangan kita harus ikuti. Kadang-kadang juga dia tersendat-sendat, gitu kan ya. Makanya kita lakukan saja ibadah sendiri. Ya, terhadap anak sekolah kalian sudah mengalaminya, jadinya pembelajaran secara online menggunakan Google Meet barangkali, kalau menggunakan Zoom, ya kan, atau share screen dan seterusnya, ya menggunakan fasilitas bantuan seperti yang ada di sini, ya. Nah, ketika pertemuan tatap muka langsung, ya mungkin akan lebih mudah diikuti, ya kan, karena kalau tidak mengerti mudah untuk ditanyakan. Ya, ada banyak siswa yang mengeluh tidak bisa diikuti, tapi sebenarnya karena sudah pertama-tama dia berkata tidak bisa diikuti, langsung memvonis diri sendiri dengan perkataan seperti itu. Perkataan adalah dua, akhirnya dia sampai di situ susah untuk mengikutinya, akhirnya ketinggalan. Siswa Inten kelulusan tertinggi justru 2020 ini, di saat masa pandemi, di saat tiba-tiba pembelajaran diputus, lalu mengandalkan WA waktu itu. Belum selancar juga yang sekarang, masih 1-2 yang menggunakan dan belajar menggunakan Zoom. Tapi di saat itulah, ya kan, perbedaan antara orang yang mau menggunakan fasilitas yang ada, yang kemudian mengeluh dan menggerutu. Mana mau belajar seperti ini, ya, banyak siswa berkata seperti itu. Akhirnya jatuhlah dia dalam kondisi kemalasan, keterpurukan terjadi, ya tidak lulus dia. Tapi ketika siswa berkata, ikuti, saya ikuti, lalu dipahami, ditanyakan, dan seterusnya, jadilah dia lulus di PTN. Siswa Inten Pekanbaru saja banyak sekali yang masuk fakultas kedokteran. Ya kan? Ada yang di UGM, ada di USU, ada di Undip, ya, ada yang di UPN, ada di Jambi, iya banyak. Dan cara keseluruhan Intensi Indonesia ini justru kelulusan yang tertinggi. Ketika siswa mampu termotivasi untuk belajar, maka fasilitas yang ada dia bisa manfaatkan, dia menjadi pemenang. Ya, jadi terhadap anak-anak kami, ya kan, apalagi Namboru tadi sudah ada menyampaikan nasihat, ini sesuatu yang sangat berharga, ya. Di masa tuanya Namboru ini boleh hadir di tengah-tengah kita, memberikan motivasi buat Alvin dan Diva khususnya. Kalau itu kan tinggal melanjutkan, ya, itu yang sudah ada, ya. Jadi Alvin, ya, engkaulah yang akan menentukan masa depan kemana, ya. Saat-saat sekarang inilah, ya, karena tinggal selangkah lagi, ya, mau kemana, apakah mau menjadi orang yang berhasil atau mau menjadi orang yang asal jadi saja, asal lulus saja, tidak tahu kemana tujuan dan rimbanya. Nah, atau memiliki program yang baik, ya, contoh saya harus masuk STAN, kan? Nah, saya harus bisa STAN, saya harus masuk ke sana, gitu ya.
fasilitasnya ada, buku-bukunya ada, nanti bisa bimbel ya. Bang Palito pun sudah pernah mengikutinya, mungkin sedikit banyak bisa bertukar pikiran. Makanya contoh ini artinya karena masa depan engkau lah yang menentukannya. Kalau di zaman Bapak untuk bisa kuliah, Bapak sebenarnya mau kedokteran dulu, ya kan? Tapi karena sadar bahwa opung ya kurang mampu, artinya karena banyak adik saya kan banyak adik Bapak. Kalau Bapak sendiri mungkin bisa aja, ya kan? Tapi ya oleh karena itu Bapak pilihlah pertanian. Itulah melalui dulu isian PMDK. Nah, saat itu Bapak sudah bimbel belajar pagi sampai sore sampai malam, ya kan? Dan hasilnya kalau try out, ya ranking kelas selalu nomor 1, kalau dia nomor 2 waktu itu. Tapi ketika pengumuman berlangsung bersama Tuhan lulus SMA, ternyata nama Bapak ada lulus, diterima PMDK pertanian itu. Kau Victor lulus katanya. Satu kelas kami ada lulus 32 orang. Itu sekarang namanya itu undangan SNMPTN. 32 orang sudah lulus, tapi saya pulang kampung Bapak. Jadi kampung berpapasan di tengah jalan ini dekat rumah. Victor, kau kok pulang? Kan bimbelnya kau bikin. Bapak bilang enggak, bimbel itu enggak sama aku lagi. Itu bilang, udah malas aku Pak pura-pura gitu. Apa maksudmu katanya? Udah lulus, udah diterima, langsung di klubnya Bapak tengah jalan ya. Nah, iya, hal yang sangat langka dilakukan hukum. Hanya 2 kali Papa ingat dipeluk. Pertama ketika diterima lulus SMA yang nomor ya SMA 5, laporan ke Opung dulu waktu itu. Opungnya Papa ya, waktu itu udah sakit. Nah, permohonannya ada beberapa. Pertama, harus tahu dulu aku bahwa fokus Victor itu lulus SMA 5. Nah, ketika Bapak tadi akan melihat lulus, padahal kalau tidak lulus ya pengisi pandang istilahnya gitu dulu. Disimpan ini mempersiapkan uang ini kan. Nah, lalu dilaporlah ke opungku, ya bapaknya 6 guru ini yang berdekatan opung dengan 6 guru ini. Bapak, si Victor sudah diterima lulus di SMA 5. Puji Tuhan. Kami terima opung lagi sedikit ini. Puji Tuhan. Dia bilang lagi opung ini, kan itu kuburan yang kita ziarah itu kan opungnya Papa 1. Bapaknya Papa, opung kalian 1 kan? Lalu yang kedua dia bilang, harus dulu panen si lubis itu. Kalian tahu jalan itu kan? Dari jalan itu ke ladang, ke kuburan itu. Harus lalu diambil, dipanen padinya si lubis itu. Kali belum ada yang panen pada waktu itu. Ternyata si lubis ini yang duluan panen satu-satunya dan dilapor oleh Bapak, oleh opungmu, Bapakku. Bapak sudah panen si lubis, puji Tuhan. Munang lilin binian, alanang maksana dun udang na panen, ya. Nanti banyak yang panen. Nah, sehingga nanti orang sibuk panen semua, tidak ada yang datang memperhatikan, memberangkatkan aku katanya kan. Maka mungkin 1 hari 2 hari lagi meninggallah opung itu, opung Papa, opung buyut. Nah, gitu ya. Diteringatnya tadi permintaan orang tua yang luar biasa, ya didengar oleh Tuhan, dikabulkan semuanya. Jadi kalau opung kalian, bapaknya Papa, pertama itulah dipeluknya ketika lulus SMA, kemudian diterima di pertanian Yusuf. Tapi karena Papa belum puas untuk kemudian, maka saya kan udah belajar, udah bimbel, belum juga ujian udah lulus, belum bertempur udah lulus, kira-kira begitu kan. Dari tahun depannya Papa bilang, Pak, aku mau tes lagi, mau ambil kedokteran, ya, biar berjuang dulu. Dia bilang, jawabannya apa? Udah gila kau kalian kan. Nomor itu loh katanya. Iya, karena dibilang mau kuliah begitu ya udahlah.
Papa tidak tes lagi. Sebenarnya ingin menjajal satu kemampuan untuk lulus di kedokteran. Karena yang dibawa Papa pun di bimbel itu lulus kedokteran, ya. Ada pernama Nilpan Karo-Karo dan yang lain-lain, ya, lulus. Nah, keinginan Papa sebenarnya ingin jadi dokter, tetapi tahu diri karena akan apa namanya itu makorus sudah membuat kemungkinan susah bernapasnya, ya kan? Nah, kalian anak-anak kami akan berupaya, ya kan? Mama dan Papa di sini berupaya. Bahkan sebaik-baiknya Papa bilang, bila perlu harta satu-satunya rumah Kompas itu, kalau untuk pendidikan kalian kan lebih bagus pendidikan itu seperti kata nomor tadi. Kalau ilmu dan pendidikan kemudian pekerjaan didapatkan jauh lebih berharga daripada harta yang sedikit. Kata harus itu akan gampang habis. Tetapi jika sudah jadi PNS contohnya, sudah jadi dokter atau Alvin sudah kerja di Departemen Keuangan oleh lulus STAN, maka itulah bekalmu sampai seumur hidupmu. Itulah yang tertentu didengarkan. Walaupun sudah menyampaikannya. Ya, makanya artinya jadi renungkan dan lakukan yang terbaik untuk dirimu selagi ada kesempatan, tidak terlambat menyesal seperti Bang Irfan. Nah, adik-adik Papa pun seperti itu juga. Kalau nanti ketemu sama si Jackson yang 60 ya, udah kita perjuangkan, Papa perjuangkan juga gitu ya. Ketika desimal 5, Papa minta rapor, tinggal kelas. Adik menjadi Victor karena guru-guru situ. Iya. Namanya jalan semua lari, melarikan diri, malu. Dipindahkan ke SMA 13, berantem yang berdiri ya. Berantem ke Bapak urusin. Kemudian di situ Bapak tinggalkan pergi ke Jakarta, berjuanglah untuk diri. Ternyata sekolah itu dilanjutkan, jadilah penyesalan seumur hidupnya. Jadi jangan sampai penyesalan itu datang, karena penyesalan itu akan selalu datangnya terlambat. Ya, kepada semua anak kami untuk meraih yang terbaik. Nah, di sini Samuel meletakkan batu. Lalu dinamailah Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jika sampai 2020 Tuhan sudah menolong kita melalui banyak persoalan menghadapi pandemi yang ini dan seterusnya, maka 2021 dan seterusnya pun kita yakin kita akan berkata Ebenezer. Nah, di akhir 2021 nanti kita akan berkata lagi sampai di sini Tuhan menolong kami, menolong kita, dan sampai seterusnya pun Tuhan akan menolong kita. Kita akan berkata Ebenezer ya Tuhan, gitu ya. Jadi demikianlah teman Tuhan ini, kami bersyukur Namboru ada di sini. Jika Namboru boleh tinggal lebih lama lagi, kami akan lebih senang lagi. Tapi jika memang harus jalan, ya kiranya ada yang akan datang masih ada waktu, dipanjangkanlah umur Namboru dan diberikan kesehatan yang lebih baik. Tak mendoakan kami di sini, terlebih para manakana kosong ya. Jadi demikianlah tadi ayat 13 dikatakan, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki Israel. Tangan Tuhan yang kuat melawan Filistin. Tangan Tuhan yang begitu kuat akan melawan musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita pertama sakit penyakit dan sebagainya, orang-orang yang mungkin membenci kita dan sebagainya, musuh-musuh itu semua akan dikalahkan oleh Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan hari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita angkat pujian tadi sebelum kita berdoa, yaitu halaman terakhir nomor 25. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
janjimu Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Tuhan, kami sungguh percaya kepadamu ya Bapa yang baik. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami, yang telah memberikan nafas kehidupan bagi kami, yang telah memelihara kehidupan kami dan memberikan kesehatan sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Ketika ada sakit penyakit dalam tubuh kami, dalam tubuh Namboruku sebagai dalam usianya di 72 tahun ini, maka Engkau jamah dia Tuhan, Engkau berikan kesehatan yang lebih baik lagi Tuhan. Engkau panjangkan umurnya Bapa yang baik. Terhadap istriku Tuhan Yesus, dengan gangguan tulang mungkin yang ada, yang ketika tidur akan sulit untuk bangun, Engkau jamah dia Tuhan, Engkau normalkan fungsi tulang, saraf dan alat tubuhnya Bapa yang baik. Angkat setiap penyakit yang ada. Engkau Yehova Rafa, Allah yang memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini dia juga terhadap hamba ini Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak kami Tuhan dalam kuliahnya, di dalam sekolahnya, pendidikannya Tuhan, bila mereka memusatkan hati, memberikan hati yang kuat, yang fokus Tuhan ketika belajar, ketika menerima KBM Tuhan, baik itu masih lakukan secara daring atau online. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Kami rindu anak kami Alvin Tuhan diterima di sekolah tinggi kedinasan STAN-nya Tuhan. Kau berikan terbaik baginya Bapa yang baik, mampukan fokuskan dia untuk mempersiapkan menata masa depannya. Demikian juga anak kami Dipa ini Tuhan Yesus Kristus yang tahun ini juga akan melanjut ke SMA Tuhan Yesus. Yang telah mempersiapkan SMA yang terbaik baginya. Kalau Tuhan mengizinkan dia boleh masuk ke SMA 8 Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berikan kekuatan, kesehatan yang lebih lagi buat anak kami Palingkan di Tuhan, untuk boleh dia kuat dan lebih kuat lagi Tuhan Yesus. Ketika pun kami melakukan perjalanan bersama-sama Tuhan, boleh menikmati ciptaan Tuhan lebih indah lagi. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang jauh Tuhan, baik keluarga Namboru kami, anak-anaknya, keturunannya semua ya Tuhan Yesus. Tuhan tahu di mana mereka berada, di Batam, di Dumai, bahkan Batu, dimanapun saat ini berada Tuhan. Semua dalam perlindungan-Mu ya Bapa yang baik. Kami berdoa buat orang tua kami, mertuaku di Medan Tuhan, di dalam usianya sekarang Tuhan, yang sudah dia semakin menurun kesehatannya Tuhan. Engkau kesehatan di tangan Tuhan, pulihkan Tuhan, lebih baik lagi penglihatannya, saraf tubuhnya semuanya Engkau kendalikan. Kami rindu orang tua kami Tuhan boleh lebih sehat dan panjang umur Tuhan. Kami berdoa buat adik kami Mutiara Tuhan yang mengalami kecelakaan, di mana bagian lengannya patah Tuhan. Mari Tuhan yang Kau menyambungkan kembali lengan yang atau bagian tubuh yang patah, yang sakit akan disembuhkan ya Tuhan. Dan semua orang-orang menjadi bagian di Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus. Adik kami Cici Tuhan Yesus yang minggu-minggu lalu Tuhan Yesus yang di tanggal 26 yang lalu proses melahirkan, pulihkan kembali
kesehatannya lebih cepat lagi. Tuhan peduli dengan mereka, perhatikan semua. Demikian juga keluarga Manik, baik yang ada di kampung, di Cinta Damai, atau dimanapun berada Bapa. Engkaulah Tuhan yang Maha Hadir, yang tetap ada bersama-sama mereka juga. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah ibadah kami yang singkat sederhana ini menjadi persembahan yang kudus, memuliakan nama-Mu Bapa. Rumah kami persembahkan bagi Tuhan yang hadir, yang menjaga kami. Sekeliling rumah ini ada malaikat yang berpasukan menjaga kami. Keluar masuk rumah ini, Tuhan memberkati kami. Terima kasih. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan, siang hari kal sampai selama-lamanya. Haleluya. Tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang orang bersalah pada kami. Jangan buat kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kepada yang jahat, karena dunia, kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selamanya. Haleluya. Anugerah Bapa, kasih karunia Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian menuju ibadah kita. Ada pujian di satu kota tanpa malam. Enggak, itu sisinya. Coba dilihat dulu. Nomor 9. Oke. Satu kota tanpa malam, 1, 2 ya. Di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama. Inilah harapan. Inilah harapanku, tujuan hidupku dan hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidup. Inilah harapanku, inilah harapan, tujuan hidupku dan hidupku. Ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu buat kita semua.